Pistol milik Dirut BUMN PT Berdikari Hari Warga Negara meletus saat berada di area check-in Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut membuat kaget calon penumpang lain. Peristiwa itu terjadi ketika pihak petugas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar melakukan pengecekan barang bawaan untuk check-in di konter 16 Citiling pada Senin 17 April 2023. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, letusan pistol tersebut sempat mengenai meja konter 16 Citiling. Selain itu, juga membuat heboh calon penumpang dan petugas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari informasi yang dihimpun, pistol yang meledak itu berjenis kaliber 32 Battle Army. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana membenarkan perihal kejadian itu. Dia mengatakan pistol itu meledak kala ajudan Hari Warga Negara sedang melakukan pengosongan amunisi senjata. Sementara itu, Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin, Ibtu Muh Arsyad menjelaskan bahwa pistol itu bukanlah peluru tajam, melainkan jenis pistol berpeluru karet. Dari hasil pendalaman pihak kepolisian, kedatangan Hari Warga Negara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin usai melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Kementerian Pertanian. Polisi juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan senjata tersebut. Hasilnya, semua dokumen kepemilikan senjata dinyatakan resmi. Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara soal kejadian tersebut. Emang kita datang ke rakyat mesti nakut-nakutin, ya enggak lah, rakyat itu mesti dilayani bukan pakai pistol gitu. Ya saya nggak tahu. Yang pasti menteri nggak bawa pistol, ya. Berarti itu belum confirm dari Dirut PT Berdikari atau Belum, saya belum tahu. Ada sanksi tegas, Pak? Ya pasti dong kalau ada black and white-nya. Kan tadi saya bilang menterinya dia nggak bawa pistol. Masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Orang kita ketemu rakyat harus melayani, masa bawa pistol? Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan biar segar ya. Menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah boleh warga sipil memiliki dan menggunakan senjata api? Warga sipil boleh memiliki senjata api atau senpi sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senpi itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia. Warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum, apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Jika warga sipil ingin tetap memiliki senpi, maka harus melalui proses ketat dari pihak kepolisian. Prosedur untuk memiliki senpi terlebih dahulu dilihat dari sisi urgensinya. Biasanya, masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, komisaris, pengacara, dan dokter. Calon pemilik senjata api minimal selama 3 tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikolog dan tes kesehatan. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senpi hanya untuk membela diri saja. Senpi yang diizinkan untuk digunakan adalah senpi yang tentunya sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Selain itu, informasi terkait izin memiliki senpi juga bisa diakses melalui website resmi www.polri.go.id. Adapun mengenai persyaratan, perizinan, dan lain-lain mengenai kepemilikan senjata api baik dari kalangan TNI dan Polri maupun dari kalangan masyarakat sipil lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Senpi non-organik Polri atau TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan. Terkait persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 81 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan pidana tentang senpi diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat tersebut dapat dipahami bahwa
Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimal 20 tahun.